Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Mayo Chiki. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Hari itu si Jiro diajak bekerja di cafe Mate sama si Usami. Dia menjadi tukang cuci piring. Sebagai gantinya, si Jiro akan diberikan PR musim panas sama si Usami. Tapi dia agak kagak ngerti kenapa si Usami bekerja di tempat yang begitu. Kata dia senang aja bisa memakai pakaian kawaii macam itu. Alhasil terus dia juga menanyakan kenapa si Usami ini ketika ditelepon serasa grogi dan lain-lain. Katanya dia jarang ditelepon sama temannya. Alhasil jadi begitu. Usami juga mengganti nada ringtone-nya yang cocok buat si Jiro ini. Di sana dia kagak memberitahu ringtone-nya dan langsung kembali bekerja. Tak lama datang manajernya. Dia merasa terkejut melihat Usami dekat dengan seseorang. Dia tahu kalau Usami susah buat berteman. Apalagi berpacaran. Dia menganggap Jiro dan Usami ini pacaran. Lalu menyuruhnya buat istirahat terlebih dahulu. Tak lama kemudian manajernya itu menyuruh si Jiro untuk ke sebuah ruangan. Di dalam sana terdapat Usami dan juga Sujutsuki. Dia gabut parah pakai mampir cuma gara-gara ada si Jiro aja. Dia juga menyewa tempat itu biar agak lama ngobrolnya. Usaminya juga kagak mau menjadi pelayannya si Sujutsuki. Sujutsuki kabur dari si Konoe. Sekarang mungkin Konoe sedang mencari keberadaan si Sujutsuki. Terbukti sekarang dia lagi nyari-nyari kayak begitu yang ujungnya dia diajakin ke cafe Mate tapi pelayannya adalah laki. Otomatis dia harus ikutan kerja di tempat itu. Di sisi lain masih berlanjut, Sujutsuki memesan sesuatu yaitu telur dadar. Sujutsuki meminta digambarin dan juga minta disuapin. Tentu si Usami ini kagak mau, malah memakan sendiri makanan tersebut. Tak lama kemudian Kureha dan Nakuru mau bekerja sampingan juga di tempat itu. Si Jiro auto kaget, mereka langsung aja bekerja. Si Konoe malah udah pengen kabur dari tempat tersebut. Udah mencoba kabur tapi kagak bisa, ditahan-tahan sama pelayan yang lain. Ini yang magang bukannya pada kerja malah main game jir. Kebetulan Sujutsuki menang, dia pengen diucapkan selamat sama semua pelayan. Emang gabut ini bocah. Ketika si Jiro mau mencuci piring, kagak sengaja dia memegang opai si Usami. Alhasil dia pingsan, bangun-bangun ada manajernya, dia memberitahu kalau kafenya sudah tutup. Dia kagak ngerti si Jiro ini kenapa. Sujutsuki datang-datang bilang kalau Jiro petis terhadap pelayan. Lantas dia kagak terima akan hal tersebut. Mau bagaimanapun orang ini selalu memojoki si Jiro. Yang hasilnya si Kureha kecewa dengan kakaknya sendiri. Dan pergi dari tempat itu. Situasinya semakin sulit. Tapi masih belum cukup sampai situ. Sujutsuki pengen membuktikannya lagi. Apalagi kalau memperlihatkan sabuknya. Si Jiro suka banget. Tentu si Usami kagak mau memperlihatkannya kepada si Jiro karena itu perintah. Alhasil sama si Usami dilakukan. Sebenarnya si Jiro ini emang suka. Dia terus menahannya. Untungnya datang si Konoe dan langsung membawa si Sujutsuki pulang. Si Jiro yang jarang ketemu langsung mengejarnya. Dia masih keinget sama omongannya kalau Konoe kagak mau jadi sebatas teman saja. Konoe bermaksud untuk menjadi teman baik, katanya begitu. Jiro tenang dapat pernyataan seperti itu, mereka berdua bakalan berteman terus. Sesudahnya si Sujutsuki juga habis beres nelpon sama si Kureha untuk menjelaskan kesalahpahaman tadi tentang si Jiro. Setelah itu Jiro balik lagi, dia mau pulang dan ganti pakaian terlebih dahulu. Besok dia kagak bakalan ke situ lagi soalnya dia cuma kerja seharian doang. Cuma Usami seperti kagak mau ditinggalin, dia pengen si Jiro ini tetap bekerja. Dia rela memberi contekan PR lagi kepada si Jiro. Di sana HP-nya si Usami jatuh. Jiro penasaran ringtone apa yang dipakai Usami. Pas dia coba, Usaminya ada di depan, auto dikejar dah. Singkat cerita terlihat Sujutsuki mengunjungi sebuah klub pembuatan game. Nah di sana dia meminta orang-orang itu untuk membuat game sesuai requestannya. Dan harus selesai besok, nampak agak mungkin gitu. Tapi pas diberikan keimutan si Sujutsuki, orang-orang itu jadi pada semangat. Sementara si Kureha dia senang banget hari ini karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dia mau membangunkan kakaknya tapi masih tidur. Alhasil dia ninggalin pesan aja di sana kalau dia bakalan pulang sore.
Dia pun ke tempat tinggalnya si Usami untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Dia dijamu dengan makanan enak dan juga diberikan hadiah berupa kacamata dari Nakuru dan bantal bergambar Konoe dari si Usami. Kureha terlihat sangat senang dengan itu, tapi tidak sampai situ. Si Nakuru ini masih ada hadiah, yaitu mereka berdua bakalan melakukan adegan yang ditulis di manganya, yaitu tentang Jiro dan juga Konoe. Isinya pasti sesat semua. Terbukti emang demikian, sesat banget. Untungnya si Usami langsung menghindar. Terus si Nakuru mau memberikan hadiah selanjutnya. Mereka pindah tempat terlebih dahulu, yaitu ke kafe tempat kerjanya si Usami. Di sana terdapat Konoe dan juga Sujutsuki. Dia sudah membooking semua tempat tersebut. Nah, si Usami kembali memakai baju maidnya dan perayaannya pun langsung dilakukan. Mereka bernyanyi-nyanyi buat si Kureha ini. Sampai di mana dia keinget ketika di ulang tahun yang ke-8 yang mana saat itu dia kangen sama bapaknya yang sudah meninggal. Untungnya ada kakaknya yang mengorbankan uang tabungannya untuk membeli boneka beruang besar. Usami dan yang lainnya memuji si Jiro, tapi Jironya sendiri lagi santai makan minjir. Terus si Kureha diajakin untuk bermain game yang kemarin dibuatin. Nah, di sana karakternya ada si Jiro dan juga si Kureha. Terlihat dia bahagia banget, beda dengan pelayan yang ada di sana. Mereka aneh karakternya macam itu, tapi si Kureha ketagihan memainkannya. Sesudah itu mereka pun pulang. Kureha ikut bareng si Sujutsuki. Di jalan dia bernostalgia ketika ulang tahunnya. Ada yang sedih dan juga ada yang bahagia. Cuma lagi-lagi si Jiro selalu jadi moodnya si Kureha. Tapi ada satu momen ulang tahun yang kagak disuka, yaitu tahun kemarin, yang mana si Jiro malah pergi menonton konser. Alhasil dia pun lupa. Pulang menonton, si Jiro pun disiksa. Awalnya si Sujutsuki juga marah mendengar itu dan malah mau mengajak si Kureha untuk ikut ke rumahnya dan jadi adiknya. Dia kagak mau. Semenjak hari itu Kureha ditemenin sama kakaknya terus. Dimulai dari ngambil rapot sampai masuk SMA. Tak lama kemudian dia pun turun. Di depan rumahnya pas mau masuk dia kaget ada kado besar dari si Jiro yang isinya beruang kutub. Nampak dia senang banget, tetap aja senangnya si Kureha adalah menyiksa si Jiro. Di sisi yang lain, si Usami dikasih game juga sama si Sujutsuki. Yang isinya game kagak menarik banget. Mungkin dia sengaja supaya si Usami ini frustasi. Setelah itu si Konoe terlihat lagi cemburut gitu. Datang si Sujutsuki yang kepo dengan permasalahan hidup si Konoe ini. Dia masih keinget sama omongannya sama si Jiro. Hari itu semester yang baru sudah dimulai. Seperti biasa Jiro dapat siksaan dari adiknya. Lalu selepas mau berangkat si Konoe sudah menunggunya di luar. Nampak Konoe agak cuek. Jiro beranggapan kalau si Konoe ini takut rahasianya disebarkan, padahal mereka teman baik. Karena udah masuk semester baru akan ada program lagi untuk menyembuhkan fobia si Jiro. Tak lama kemudian mereka berdua hampir aja ketabrak sama motor yang dikendarai, apalagi kalau bukan Usami. Aneh bener dah ini bocah, untungnya kagak kena. Di situ Jiro dan Konoe mengingat ketika diberi napas buatan dan Usami melihatnya mereka berdua lagi kisahan. Padahal mah kagak sama sekali. Usami menyalahkan si Jiro yang enggak konsentrasi, padahal jelas-jelas dia yang salah. Terus dia coba ngasih roti yang dia gigit aja sebagai permintaan maaf. Lalu dia ngacir kembali. Secara kagak langsung si Jiro yang makan itu dapat ciuman kagak langsung. Si Jiro mulai aneh dengan sikap si Konoe. Sesampainya di sekolah temannya aneh, si Jiro tiba-tiba aja rajin ngerjain PR. Sujutsuki yang baru datang ngasih tahu kalau itu hasil dari ngejoki. Sujutsuki mau ikut makan siang nanti bareng si Konoe. Dia sih kagak ada masalah. Ya akhirnya pas istirahat mereka bertiga makan bareng. Sujutsuki bawa makanan banyak banget, pas dicoba enak pula. Namun ada yang aneh, si Konoe tiba-tiba saja jadi agak mabuk dan sensitif kayak begitu. Lagi-lagi si Sujutsuki ini sangat-sangat bandel banget sampai Konoe harus melakukan hal di luar pemikirannya. Si Jiro udah kagak tahan, dia merasa kagak mungkin ada teman baik seperti itu. Pas si Konoe mau ngomong sesuatu tiba-tiba dia pingsan. Ujung-ujungnya si Jiro juga yang harus ngangkat dia ke UKS. Tengah jalan Nakuru sang penulis manga langsung dapat ide yang baru.
Setelah si Jiro balik ke kelas lagi, di sana ada Sujutsuki yang mana dia mengeluarkan kata-kata yang sangat imut yang membuat orang di sekelilingnya penasaran suara siapa itu. Sujutsuki terus mengeluarkan suara tersebut sampai akhirnya Jiro ikutan juga, biar dikira yang tadi adalah suaranya. Tak lama kemudian Sujutsuki ngajak kabur. Dia memberitahu tentang rahasianya kepada si Jiro. Sebenarnya dia mempunyai cegukan yang bisa mengeluarkan suara kayak tadi. Tapi anehnya ketika cegukan itu keluar, si Jiro ini tiba-tiba mau memeluknya. Seperti itu tanpa sadar, si Konoe yang sudah bangun memberitahu kalau cegukan Sujutsuki itu adalah kutukan. Jika dia cegukan, maka orang yang ada di sekitarnya langsung suka. Terbukti udah beberapa kali kejadian hal seperti itu. Sekarang juga Konoe demikian, langsung auto nempel sama si Sujutsuki karena kekawaiannya. Lalu dia menyuruhnya buat pulang mengambil alat untuk memberhentikan cegukannya. Otomatis harusnya bakalan lama kalau pulang dulu. Nah, di situ Sujutsuki mengambil kesempatan mumpung lagi sepi. Dia pojokin si Jiro macam itu, anjir horor banget. Untungnya dia langsung keluar dan tanpa diduga ada si Konoe jadi ketabrak. Dan anehnya cepat banget ngambil barangnya. Dia curiga dengan baju Jiro yang terbuka, tapi Sujutsuki bilangnya kagak ada apa-apa. Dia juga udah sembuh cegukannya gara-gara barusan. Dia pun mengajak Jiro buat jalan lagi. Di tangga sana kagak sengaja si Sujutsuki terpeleset dan terjatuh. Konoe yang mau membantu juga kagak sempat, terpongkenglah berdua. Dan Sujutsuki kakinya terkilir, kagak bisa jalan. Dia langsung dibawa ke rumah sakit pribadinya. Konoe merasa gagal karena kagak bisa melindungi si Sujutsuki, padahal deket banget tadi. Habis itu, dia keluar dan merasa sedih banget. Karena kagak bisa melindungi si Sujutsuki, tak lama datang bapaknya menyuruh si Konoe untuk beristirahat. Dia tiba-tiba saja diberhentikan jadi pelayannya si Sujutsuki. Si Sujutsuki sendiri kagak mau diganti, dia bakalan ngadu sama bapaknya. Konoe udah kecewa lalu pergi, Jiro pun mengejarnya. Di tengah itu Jiro pengen tahu semua cerita yang dipendam sama si Konoe. Tapi Konoe tidak ngomong apapun. Dia lebih memilih buat pergi dari sana, memberikan kiss kepada Jiro biar dia pingsan, dan Konoe bisa pergi. Tak lama kemudian si Usami datang menghampiri si Jiro. Karena kedua orang itu kagak bisa dihubungi, tapi Jiro mau nyusul ke tempat si Konoe. Si Usami ngajakin pakai motor saja. Auto dah ngebut sambil dapat banyak kayak gitu. Sesampainya di sana Jiro yakin kalau si Konoe pasti ke tempat yang dimaksud. Usami berharap dia bisa membawa si Konoe balik lagi. Jiro menuju ke kuil yang mereka nonton kembang api pada saat itu. Konoe beneran dong ada di sana. Dia langsung saja mengajak buat pulang, tapi itu orang udah kagak punya tempat lagi. Soalnya dia bukan seorang pelayan lagi sekarang ini. Malam ini dia kagak mau pulang dulu. Alhasil mereka berdua ke vilanya si Sujutsuki dan memberi kabar kepadanya. Bapaknya Konoe auto marah-marah takut si Konoe digimana-gimanain sama si Jiro. Setelahnya mereka makan terlebih dahulu. Sebenarnya bisa saja sendiri, cuma Jiro kagak mau meninggalkannya seorang diri. Alhasil dari situ mereka berdua auto langsung gugup gitu. Mereka pun pergi mandi dan tidurnya pun berduaan, tentu susah buat tidur. Jiro tidur bersama cewek. Si Sujutsuki malah menyarankan untuk melakukan yang pertama kalinya. Si Konoe juga udah mau sebenarnya. Otak Jiro auto liar, namun dia kagak mau kalau cuma main-main doang. Dia pengennya dari hati, tak lama Konoe mendekatinya. Lantas si Jiro ini yang tadinya seperti sok nolak, sekarang dia siap melakukannya. Auto dihajar dah, padahal Konoe pengen tidur deketan doang. Terus Konoe menggunakan teori emaknya dulu kalau kagak bisa tidur. Hal itu malah membuat Jiro kagak kuat dan dia pun auto pingsan. Pagi harinya mereka berdua dijemput. Bapaknya auto marah-marah takut semalam melakukan hal-hal aneh, tapi nampak aslinya mah kagak. Lalu mereka semuanya pun pulang. Sampai di rumah si Jiro auto disiksa sama adiknya. Karena saking khawatirnya dia sama kakaknya sendiri. Terus si Konoe juga demikian. Sekarang Sujutsuki harus pergi ke sekolah. Nampak si Konoe menyetujui sesuatu. Sesampainya di sekolah, Jiro kaget kagak ada si Konoe. Dia diberitahu kalau Konoe pindah sekolah.
Fans fanatik si Konoe auto berduka. Konoe pindah sekolah. Tapi di kelas 1 ada murid baru yaitu si Funyuru. Selepas istirahat Jiro kepo, Konoe pindah kemana? Yang taunya dia kaget ketika melihat Konoe mode perempuan di sana. Si Jiro langsung mengajaknya makan siang. Kureha justru aneh kakaknya bisa memegang wanita. Usami yang mau mantau udah mengetahui kalau itu si Konoe yang menyamar. Terus si Sujutsuki pengen ke suatu tempat dulu. Dia minta digendong, mau nggak mau dia melakukannya. Nampak katanya ringan begitu, padahal asetnya lumayan si Sujutsuki ini. Di sana si Konoe berbaur dengan yang lainnya, sampai akhirnya pas makan siang, si Konoe datang ke situ. Dia sedikit curhat kalau ternyata jadi normal layaknya perempuan itu tidak nyaman buatnya. Dia lebih mending jadi pelayan bisa melindungi si Sujutsuki. Ditambah itu emang keinginan dia dari dulu. Si Jiro bakalan membantunya. Jiro menuju ke tempat klub fanatiknya fans si Konoe. Jiro udah punya firasat buruk ketika di tempat itu. Benar saja di depan sana dia diserang. Untungnya dia masih bisa bertahan karena udah terbiasa dengan begituan. Dia ke situ mau meminta bantuan kepada fansnya Konoe. Nah si Jiro mengeluarkan petisi gitu. Biar orang menandatangani biar si Konoe bisa jadi pelayan lagi. Lantas Konoe yang tahu Jiro melakukan itu terkejut. Banyak orang yang ingin Konoe kembali jadi pelayan lagi. Hingga akhirnya udah banyak terkumpul, tinggal dikasihkan kepada bapaknya si Sujutsuki. Sekalinya si Konoe kembali menjadi pelayan. Semua orang pada senang melihatnya kembali. Terus ketika si Jiro mau tidur, tiba-tiba Konoe mengajak ketemuan di taman. Sesampainya di sana dia pakai mode perempuan. Dia ke situ cuma mau berterima kasih sama si Jiro. Karena berkat dia Konoe bisa jadi pelayan lagi. Dia bakalan memberikan kiss sebagai tanda terima kasih. Cuma dia kagak mau soalnya temenan. Konoe pengen berterima kasih sebagai wanita. Sujutsuki yang ada di sana menyuruh langsung gas aja. Konoe tancap gas aja dan berhasil menjangkaunya. Lalu dia pun auto pingsan. Esoknya seperti biasa lagi Konoe dan Jiro berangkat bareng ke sekolah. Singkat cerita, Jiro lagi teleponan sama temannya, si Kurose. Mereka berdua lagi ngomongin majalah sesat yang disarankan temannya. Tak lama ada tamu datang, pas dicek itu adalah Shinakuru. Sebenarnya Jiro kagak mau menerimanya. Tapi itu cewek teriak-teriak kagak jelas, jadinya dikasih kesempatan dah. Anehnya dia tahu tentang si Jiro dan juga kamarnya. Dia ke situ juga mau meminta saran kepada si Jiro. Sebelumnya Shinakuru pergi ke gedung untuk memfoto si Konoe yang sedang mandi. Konoe yang menyadari hal tersebut langsung gas ke tempat Shinakuru. Dia melewati beberapa rintangan yang cepat banget. Ketika nyampe si Konoe langsung mau menghantamnya. Untung dia ketahuan kalau dia adalah Nakuru. Dia yang petis sama kacamata langsung lompat mengambil kacamatanya dan diselamatkan sama si Konoe. Setelah itu Nakuru mengajak Konoe ke kafe. Di sana dia menunjukkan foto yang diambil. Yang terlihat cuma bayangannya doang. Sujutsuki yang ada di sana melarang Shinakuru untuk mengambil fotonya lagi. Dia bakalan bantu apapun. Nakuru kalau kagak mengambil foto dia kagak ada modal buat menjual manga buatannya. Alhasil di situ si Sujutsuki memberikan beberapa foto si Konoe kepadanya. Esoknya pas komite selesai rapat, auto dagangannya diserbu dan laku semuanya. Dia meminta bantuan kepada si Kureha dan juga Usami. Nampak bersemangat sekali. Jangan salah, itu masih volume 1. Sudah setebal itu. Dia juga kagak mau mengecewakan penggemarnya. Kureha bakalan bantu, apalagi cuma dibayar dengan foto si Konoe doang. Terus karena Kureha menawarkan apa saja kepada Nakuru, dia mau ke kamarnya si Jiro. Si Nakuru langsung observasi di kamarnya. Jadi itulah kenapa dia bisa tahu kamarnya si Jiro. Tak lama kemudian nampak si Kureha udah kecapean, Usami juga udah ngantuk. Kalau kayak gini kagak bakalan selesai. Dia pun menelpon si Konoe dan juga Sujutsuki untuk membantunya. Terbukti Konoe langsung menyelesaikan semuanya dengan cepat. Belum pulang Nakuru mau meminta saran, cuma ketika yang lain pada serius, Nakuru ngomong kagak jadi. Alhasil pada marah-marah. Besoknya si Nakuru menjual buku manganya itu. Usami dan Kureha masih penasaran si Nakuru ini kenapa. Nah ketika manganya berhasil terjual semuanya, dia pun mengunjungi beberapa toko. Lantas kagak ada yang aneh, tapi Kureha menyadari sesuatu.
Kalau tadi dia baca buku percintaan, lantas ini langka banget. Di situ juga mereka ketahuan menguntit. Alhasil diajakinlah. Nakuru mau mengukur opainya, katanya tambah gede. Mereka berdua bertanya kembali ada apa sebenarnya. Nah di sana si Nakuru bakalan memberitahunya. Setelah di taman, Nakuru meminta pendapat tentang opai miliknya. Kedua orang itu marah. Jadi bukan ke orang yang tepat dia mau cerita, jadinya ke si Jiro dah. Dia tiba-tiba saja mengajak kencan si Jiro. Mereka kencan ke dekat laut sambil piknik. Padahal udah malam. Si Jiro mah ngikut saja dan terlihat si Nakuru baru pertama kali berkencan. Setelahnya mereka makan. Jiro cuma ngikutin doang. Terus di situ Nakuru memberitahu kalau dia punya masalah yang selalu mengganggunya terus. Yang mana ada temannya yang menembaknya tapi dia tolak. Dia aneh kenapa cowok suka sama dia. Apa mungkin suka gara-gara cuma punya aset besar doang? Tentu si Jiro sebagai lelaki menanggapi itu, katanya enggak seperti itu. Si Nakuru pun auto menempelkan badannya kayak gitu biar membuktikan perkataannya. Jiro pun menghindarinya, dia memberitahu kembali kalau semua tidak tergantung pada kayak begituan. Nakuru meminta si Jiro untuk memegang opainya biar mengecil katanya. Tentu Jiro kagak berani, soalnya itu udah kagak bisa disembuhkan lagi. Apalagi dikecilin. Emangnya balon ya? Dia coba tempelin lagi biar membuktikan. Jiro mencoba bertahan hingga akhirnya dia percaya. Namun kagak sengaja kacamatanya jatuh. Nah disitulah si Nakuru ini kelihatan cantik Jir. Mungkin cowok suka gara-gara itu. Kita positif aja ya kan. Sehabis udah diliatin mode cantiknya, tiba-tiba si Jiro ini jadi sok keren banget. Otomatis si Nakuru ini makin kagak ngerti, jadinya dia kabur dah dari sana. Dan animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.